Waalaikumsalam hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Abu Talib Dr. Kiai Haji Sudirman Nahrawi MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama biar tidak ngantuk. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak pimpinan BRI Suhat yang saya muliakan dan para staf, para karyawan, karyawati, para hadirin semuanya tanpa kecuali yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di mana dalam sebuah hadis dikatakan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir dalam kajian pengajian seperti ini di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu, maka dicatat oleh Allah fi kulli khutwatin, di setiap satu langkahnya jenengan menuju tempat ini, ibadah tasanatin, setiap satu langkah sama dengan ibadah setahun yang diterima oleh Allah. Ibadah tok setahun tanpa kepotong nguyuh, tanpa kepotong turu, tanpa kepotong tulinan opo. Ibadah tok setahun yang diterima oleh Allah itu sebanding dengan satu langkah penjenengan ke sini tadi. Alhamdulillah. Semoga dikabul oleh Allah SWT. Ini salah satu di antara fadilahnya ngaji di bulan Ramadan itu luar biasa, hadirin. Makanya kita beruntung, tidak pernah ada kata rugi. Alhamdulillah, Masya Allah. Koma itu masih lanjutannya. Wa ma'i tahtal arsh. Orang-orang yang ikut nderek ngaji ngeten iki, ikut ngaji, datang ke pengajian seperti ini, selain pahala seperti tadi, wa ma'i tahtal arsh, besok akan bersamaku kata Nabi di bawah arsh. Di mana orang-orang pada bingung karena panas yang katanya matahari seolah-olah sejengkal, umep poteke, luwe malah bingung. Maka orang yang hadir pengajian gini enjoying what is right, enjoy bersama Rasulullah di bawah arsy, dia tenang, tidak lapar, tidak haus. Mudah-mudahan mereka yang bersama Rasul itu diantaranya adalah kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Maka ini keberuntungan ikut hadir ngaji Ramadan itu pahalanya luar biasa. Itu gambaran pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk Mas di depan. Maju. Ini di karpet. Ini membentuk soft baru. Ini samping Wildan ini. Membentuk soft baru. Soalnya kalau duduk tanpa karpet nanti cercer. What's of the meaning cercer? Akemian. Bahasa Jermannya ya. Bapak pimpinan dan jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjut. Orang-orang yang selalu berdoa seperti doanya Nabi. Nabi itu kalau begitu masuk rojak dulu, itu sudah mulai rajin berdoa minta berkah umur. Ya. Jadi doa itu selalu dibaca dan ditiru oleh sahabat, ditiru oleh umatnya sampai detik ini. Ya, kita begitu masuk Rajab kemarin kan doa ya. Hafal ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau makan.
fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami nututin Ramadan. Nah sekarang kula panjenengan sudah menghirup udara segar di bulan Ramadan. Rupanya doa-doa kita kemarin dikabul oleh Allah. Alhamdulillah. Sehingga kula panjenengan saat ini sudah berada di bulan Ramadan, bahkan sudah lebih dari separuh. Leres ya? Sudah lebih separuh. Masya Allah. Tak terasa, ntar lagi kita pindah ke gedung baru. Bukan. Ntar lagi kita riyoyo. Maksudnya riyoyo ya. Masya Allah. Hadirin, nah di saat Ramadan itu orang-orang yang sudah dikabul oleh Allah, orang-orang yang sudah diberi kesempatan menghirup udara, artinya urip ya, nututin Ramadan. Teman-teman kita kemarin kan kepingin nututin Ramadan, tapi akhir Rajab berangkat. Masya Allah. Ada yang akhir Sya'ban berangkat. Nah kita yang belum berangkat ini kemana? Ke rahmatullah. Ya, kita yang belum berangkat ini dipercaya hidup oleh Allah. Ayo gunakan sebaik mungkin sisa umur kula panjenengan ini dibuat untuk fastabiqul khairat. Apa itu? Itu istilah dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Kalau diartikan berpacu dalam, ayo ngomong melodi ya. Kebaikan. Ya, numpuk-numpuk kebaikan untuk sangu ke akhirat. Ya Allah, ada kelebihan rezeki kita berbagi. Ada, Masya Allah lah, luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, sekarang judulnya Menggapai Rahmah Menuju Maghfirah. Apa? Menggapai rahmah menuju maghfirah. Menggapai rahmah itu artinya kasih sayangnya Allah. Menuju maghfirah artinya menuju terampuninya dosa. Ternyata setelah kita kaji di bulan Ramadan khususnya ya, amalan-amalan untuk menggugurkan dosa itu banyak, Pak. Dan ini perlu tahu dan perlu diamalkan. Diakui atau tidak kulon jeneng ini diluk dosa. Leres nggih. Diluk dosa. Cuatu-atu lisan kulon jenengan itu diluk ngerasani temennya. Diluk riba merasani ya ini. Masa diakui atau tidak sedikit-sedikit kita berbuat dosa. Nah, saatnya di bulan Ramadan ini kita gugurkan dosa-dosa itu. Caranya yang pertama, nah ini banyak sekali amalan yang bisa menggugurkan dosa ini. Yang pertama, puasa itu sendiri. Sebagaimana kesahihan hadis ini disepakati oleh dua imam, Bukhari dan Muslim. Bunyinya, man shoma Ramadana, barang siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena benar-benar iman kepada Allah dan mengharap ridho Allah semata. Kalau bahasa Bondowosonya, seeking pleasure of God only. Hanya mengharap ridho Allah semata. Iman dan mengharap ridhonya. Kalau posone ngono iku, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa yang telah berlalu itu akan berguguran. Terampuninya. Ini yang pertama, lewat poso. Jadi gunakan ini. Berpuasalah. Ya, berpuasalah. Sebab kalau enggak poso dengan sengaja, hati-hati hadirin, bisa murtad. Bisa murtad. Hati-hati. Kecuali memang sakit atau bepergian. Kata Allah, gimana kata Allah? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit misalnya atau bepergian, dijak bos,
ke Surabaya, nyampe Sidoarjo gak kuat. Misalnya gak kuat, andai kan gak minum mutiara. Ya, andai kan gak minum mati umpama, akhirnya dia mukel. Makanya bedanya boleh mukel dengan boleh tidak puasa itu beda. Kan bos sudah ngajak, Pak Andika, dalam Pak, besok kita ada meeting di Surabaya, siap sendiko dawuh Kanjeng Romo. Udah begitu sahur, Mas Andika bilang ke istrinya, yang aku besok ke Surabaya, wis mesisan yo, gak usah sahur, gak usah poso. Lah ini yang masih berdosa Pak. Begini nih yang cara yang salah. Oh ya wis Pak, kata mama, kata istrinya. Jam 7 berangkat mah, iya. Ternyata si Pak Andika ini sudah kadung nyeruput kopi. Wis kadung niat tidak poso. Jam 6:30 anaknya Pak Bos ke rumahnya. Pak, mboten sios. Ditunda. Sudah kadung nyeruput. Lah itu Pak, dosanya di situ. Beda dengan boleh mokel. Kalau boleh mokel istilahnya dia tetap sahur, dia tetap puasa, niat puasa. Bah gagal bah orang, dia sudah niat puasa. Paham sampai di sini? Ayo ulang, sudah paham. Hadirin yang saya muliakan, aturannya begitu. Jadi jangan gampang ngomong boleh tidak puasa, salah. Kalau boleh mokel karena ada sebab. Moro apa tadi sakit yang apalagi kalau ada orang yang sakit tidak kunjung sembuh. Wah ini misalnya orang sepuh itu masuk ke kategori ini Pak, maridun, sakit. Misalnya umurnya sudah sepuh banget, umur 100 kali dosa gangsa. Misalnya dulurin jenengan sudah mencapai umur 100 kali dosa gangsa. Misalnya, ngerti nih kali dosa gangsa? Segemi. Ya, status segemi. Nah ini kan termasuk sudah sepuh dan kalau dipaksakan geblak, maka cukup membayar fidyawati. Ya. Atau dia sakit menahun, maridun di situ sakit menahun, tergantungan ke obat, 2 jam minum obat, 2 jam minum obat, kalau tidak mati misalnya. Kata dokter sudah sakit menahun. Maka orang model begitu dipaksa poso tidak boleh. Ya, kita lebih menghargai nyawa. Cukup bayar fidyawati tadi. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau niat tidak puasa, waduh jangan, please, karena mengarah kepada kekafiran, mengarah kepada kemurtadan. Jangan, dan itu dosa besar. Semampunya saja. Buat duhur, poso duhur, lek gak isin nang anake. Lek gak isin nang anake. Monggo poso duhur. Buku ambek anake duhur. Anake si Paun, ngerti Paun? Bojone Buun. Ya Allah. Naudzubillah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Amin. Hadirin yang saya muliakan, ada istilah di dalam kitab itu syarat sahnya puasa. Beda dengan syarat wajib puasa. Ini syarat sahnya puasa. Jadi bagaimana puasa itu biar sah gitu. Yang pertama al-islamu, jelas. Yang kedua al-bulughu, sudah berbulu. Bukan, balik. Wal bulughu sudah balik. Jangan diartikan sudah berbulu. Kucing juga berbulu.
Jadi wal buluhu sudah balik. Sementara pengertian balik di dalam hadis terus Kanjeng Nabi, anak yang sudah bisa membedakan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kanan ke kanan, itu ke kiri dan ke kiri. Nah, sudah bisa membedakan. Anak, misalnya ada anak ke kanan, ke kiri, oh balik. Anak ini sudah balik. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku tidak turun balik. Contoh di jalanan, leting kanan, menggok kiri. Itu ngaku-ngaku tidak balik. Dulu, mak-mak dulu. Sekarang pak-bapak banyak. Sehingga bingung di belakang. Ini leting kiri kok menggok ke kanan. Mau mesu nggak mungkin, poso ya. Masuk ke poso tidak boleh ya. Anjir, jangan. Anjir itu plesetan dari anjing. Jangan cokelem. Poncone kok anjir misalnya. Jangan gelem, jangan mau. Karena anjir itu plesetan dari anjing. Hati-hati. Atau cuma barangkali kita ngeliatin kiri, belok kanan, paling gerundel kita ini dalam hati ya. Dasar, turun balik. Karena dalam hadis itu balik itu bisa membedakan kanan kiri. Ya Allah. Oh mboten, sudah balik kok. Kok gak poso? Kita lihat syarat ketiga. Wal aklu, berakal sehat. Kok gak poso juga? Ya barangkali rotok-rotok sekeng. Terus terang hadirin, wong gendeng lagi di poso yang ngamuk. Mau mencari wong gendeng. Ya Allah. Terus dia ngomong ini, botan gendeng kok sehat. Oh kita tengok syarat keempat, mukimun laisa musafir. Dia mukim bukan musafir. Pak Andika tadi yang di Jabos udah jadi. Ya, jadi apa namanya? Mukimun, dia mukim syaratnya, syarat sahnya, bukan musafir. Kalau musafir bisa milih. Nah, cuma orang mengartikan musafir ini sembrono. Ya. Beberapa tahun lalu, Pak pimpinan, kula niku ke Matahari. Jenengan pernah Matahari? Panas. Matahari ber-AC, Pak. Beli celana. Karena sudah zuhur, saya meremen. Ngerti meremen gitu. Di alun-alun, sebelah kidul niku meremen karena sudah adzan zuhur. Saya mau ke jami, mau sholat zuhur jamaah. Sampai di pojok alun-alun kan ada pohon beringin tuh. Ya, depan hotel apa? Yang biasa ke hotel. Terus di bawah pohon beringin itu ada yang jualan es. Nah, begitu saya minggok, wah Allah, ada orang kenal gue kenal DE. Ya, entek separuh gelas besar itu. Spontan saya kalau melihat kemungkaran kayak gitu itu. Waduh, spontan. Loh Pak, mboten siap jenengan. Loh, gemeter yai, anunya. Golek apa? Golek alasan. Terus nemu alasan. Yai, kula niku wau musafir. Oh, Masya Allah. Musafir. Saking pundi Pak jenengan wau? Saking dinoyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini sembrono mengartikan musafir. Rupanya orang itu mau buka beduk di omahe wedi ka anake. Dadi naik mikrolet ke alun-alun. Ya Allah. Jangan mengartikan begitu. Musafir itu ada syaratnya. Dua kata ulama. Satu mencapai 180 km. Atau pendapat kedua yang penting sudah keluar kota. Itu pun pakai otak bukan dengkul. Loh kadang-kadang yang pakai dengkul itu mikirnya gimana? Perbatasan. Ya, Lawang Purwodadi. Loh itu sudah mokel. Oh itu dengkul butuh otak itu. Jangankan kok bepergian numpak mikrolet sewalau sebentar, ngoyo nyampe Pak. Ngoyo lo nyampe, nang dijak ngoyo di Pasuruan.
Masya Allah. Ya itu hadirin yang pakai dengkul, gak pakai otak. Ya. Ini musafir jangan diartikan sembrono. Ya, jangan diartikan saenai udel dewe. Ya. Hadirin yang saya muliakan, syarat yang kelima. Dia mukim, kok nak poso? Oh, syarat kelima. Apa? Yang kelima itu wal qudratu ala shaumi. Ada kemampuan. Ya. Ada kemampuan untuk berpuasa. Ini syarat kelima. Kok gak poso? Barangkali tidak mampu. Sakit menaun, ketuwean tadi itu, ya. Nah, ketuwean. Tapi di sini kalau ono sing ketuwean. Kinyis-kinyis kabeh. Ya. Jadi kalau tidak puasa dengan syarat kelima ini ada kemampuan untuk berpuasa. Kalau tidak puasa, ya barangkali tidak mampu. Entah itu ada sakit, ada apalah udur-udur yang lain, hamil atau menyusui dan sebagainya. Baik, syarat yang keenam, tohirun anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ditanya, oh kamu so haid pak, lanang kok haid, ya keluar dari irung pak. Lanang kok haid, ya Allah, kok masih masalah, kok emen wae gaji. Ya. Itu yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, niat. Syarat sahnya puasa itu harus ada niat. Makanya Imam Witir itu kan selalu menuntun, ya, mengajak kita berniat bersama. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani adi sanati fardhan lillahi ta'ala. Misalnya, kita kan niat begitu terus tiap malam. Kecuali malam pertama. Kecuali malam pertama itu diperbolehkan taklid kepada Imam Malik yang memperbolehkan niat satu kali untuk 1 bulan penuh. Makanya saya kemarin ngimami di Masjid Patimura itu, begitu habis witir saya nuntun jamaah. Ayo jamaah, niat pertama ini beda. Nawaitu sauma syahri ramadhani hadhihi sanati min awwalihi ila akhirihi taqlidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini dari awal sampai akhir, taklid kepada Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Itu niatnya kalau malam pertama. Adapun niat malam berikutnya sampai sekarang itu biasa, yang seperti pertama tadi, niat biasa. Paham ya? Niat itu menjadi syarat sahnya puasa. Bagi yang tidak niat ada sebab, hati-hati. Makanya niat. Aduh, saya tidak kemarin ketiduran, tidak taraweh, tidak ikut niat. Ya sudah, pas sahur itu, niat. Ya Allah, niat di hati saja tidak apa-apa. Boleh dilafalkan, boleh di hati. Niat ingsun poso ya Allah, maafkan. Jangan sampai tidak sahur. Karena di dalam sahur itu kata Nabi mengandung keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah walaupun 1 piring setengah, enggak apa-apa. Oh, enggak ngono hadisnya. Walaupun 1 teguk air. Perkara sampai 1 piring setengah, alhamdulillah. Cuma ada sahur yang dapat pahala tambahan dengan ada orang sahur yang tidak mendapat pahala. Milih putih dengan tentu memilih sahur yang ada pahala tambahannya. Okay? Kapan pahala tambahan itu? Apabila kulon jenengan sahur diakhirkan. Fa inna ta'khirus syahur, akhirkanlah bersahur. Adzan kurang 30 menit sahur. Ojo jam 12 sahur. Iku embuh buko. Ronde kedua. Belum sahur. Tapi embuh buko. Jadi lek kula panjenengan kepingin tambahan pahala, lek kula panjenengan kepingin tambahan pahala sahurlah meh-meh adzan. Dari imsak ke adzan itu cuma 10 menit, hati-hati hadirin.
Imsak itu lampu kuning, masih boleh ngemplok gedang, masih boleh nyeruput kolak. Cuma cepet antara masjid yang satu dengan masjid yang lain buatan podo kadang gitu. Nah, milo kula panjenengan hati-hati. Makanya Rasulullah itu kira-kira adzan kurang 10 sudah mandek. Ya persis yang sekarang itu. Ada imsak gitu kan. Imsak telah gimana? Imsak sudah imsak sudah. Ya sudah. Oh sudah tiba. Imsak sudah tiba. Nah, itu kira-kira 10 menit sebelum adzan. Sebagaimana Rasulullah dulu 10 menit itu sudah siap, sudah diam sudah. Nah, itu bukan berarti haram, enggak. Ono ngelirik di ono sisai pisang amploan. Masih boleh. Masih boleh, masih lampuku. Cuma lampu kuning itu. Ini tradisi yang salah ya. Kalau di Indonesia lampu kuning ngegas apa ngerem? Ngegas, termasuk pulau kok. Padahal tujuannya diadakan traffic light itu kalau kuning disuruh ngerem. Aturan dasarnya. Ini ndak. Sudah bonceng telu gak helman, merah sih terabas. Prit, minggir. Polisi datang. Kamu ndak tahu aturan berkendaraan? Tahu Pak. Kamu tahu sudah merah? Tahu Pak. Lo kok nerabas? Saya tidak tahu kalau di situ ada Bapak. Nah ini kan koclok jadinya. Koclok ini. Ya. Jadi kalau sudah lampu kuning hati-hati. Begitu merah haram sudah makan. Lampu merah itu adzan subuh itu. Bapak kan ada hadis katanya. Kan ada hadis sebelum di piring itu habis jangan berhenti. Ada hadis itu sahih. Tak bilangin itu hadis dulu di zaman Nabi ada adzan 2 kali. Itu adzan pertama bro. Gugah wong sahur. Tutu adzan subuh itu. Adzan subuh haram sudah. Harus kumur-kumur kok ngentek di piring. Lo lek piring sak gadang. Apa itu? Sak tempe. Merunjun, sak talam. Ya zuhur suruh mari ku. Tapi suruh terus no. Masih masalah. Kok cik emen wae gak cik. Jadi tolong kalau sudah lampu merah ya berhenti, haram sudah. Lampu kuning imsak. Lampu kuning bukan berarti sudah masih sudah haram buatan sih bisa. Ada sisa kolak entek no eman daripada buang kok. Gitu. Imsak. Ini kita kembali ke menggapai rahmah menuju maghfirah. Tapi sudah hampir adzan. Adzannya 43 ya, kira-kira 43-an. Baiklah. Sebelum saya lanjut, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya seputar Ramadan, silakan. Halo, suara saya bisa didengar? Oke, pojok. Silakan. Tuh tangannya kok gini? Oh, kukur. Ada? Silakan. Bebas. Tapi sopan. Langsung kerungu kok. Nama dulu dong. Nomor rekening? Oh nggak usah. Ada bos mau ngisi. Silakan. Ini kan sebentar lagi kita mendekati malam Lailatul. Kalau kan kita masih berlomba-lomba untuk mencapai itu. Ya. Kita nggak tahu apakah kita dapat atau enggak. Ya. Terus kita itu dapat ciri-ciri manusia yang dapat Lailatul Qadar gimana sih? Baik. Sudah? Ya. Kasih. Jangan ngomong nggak tahu, pede aja, husnudon saja. Kata Nabi, orang yang dijamin memperoleh malam kemuliaan itu adalah mukmin yang sregep dari awal. Paham ya?
Sregep dari awal sudah sregep. Begitu tinggal 10 hari tambah sregep. Itu yang dijamin memperoleh malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Kita pede aja kali, husnudon aja dapat. Gitu. Nah, jangan seperti ibadahnya wong kucluk. Ngincer 10 hari terakhir. Jadi dari tanggal 1 sampai 20 turun. Begitu tanggal malam selikur dan seterusnya ibadah kencang. Itu kucluk dan yakin tidak dapat. Karena dia kucluk tadi. Ngerti kucluknya kan? Tondone wong kucluk niku telu. Ya. Lil kucluki salasu alamat. Tondo-tondo wong kucluk niku ana telu. 1, hubbul fasad. Suka merusak. Suka seneng kepada kerusakan. Tatanan yang sudah bagus, sudah rapi dirusak oleh dia. Itu namanya kucluk. Yang kedua, wadurrul ibad. Suka menyakiti sesama. Jadi lek gak nyakiti kanca niku gatelen kabeh. Ngono. Dadi niku tandane wong kucluk nggih. Ya, dadi kudu nyakiti wong. Kudu nyakiti wong. Lek gak nyakiti gatel kabeh. Nah ini ku kucluk. Perbuatan ini ku ngisru. Bahasa Arabnya ngisru apa di Quran? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Panjang ke bahasa Arabnya. Coba diartikan bahasa Jawa. Ngisru menurut bahasa Jawa itu singkat padat. Ya, singkat. Orang jatuh ke belakang. Bahasa Jawanya ngeblak. Loh, kak tahu. Ada orang jatuh ke depan. Jelungkop. Bahasa Jawanya singkat padat. Sama dengan mengartikan alladzi waswisu fi sudurin nas. Bahasa Jawanya ngisru. Siapa yang suka ngisru ini di Quran yang dimaksud? Setan. Loh, setan itu 2 macamnya. Minal jinnati wan nas. Leka jin, jun. Manusia. Pekerjaannya itu tadi ngisru. Bodoh karo wong kucluk niku ngisru. Sing nomor lho. Yang ketiga, wong kucluk wajtina burrasyad. Menjauhi petunjuk. Contohnya jam berapa ngajiannya? Engko jam 16. Jam 16.30. Zuhur wis pamitan wis mulai. Itu wong kucluk. Saking alerginya dengan tausiah. Gak seneng kalau ada nasihat-nasihat ulama. Nah, ini tondone wong kucluk. Na'udzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Paham ya? Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bapak niku tentang Lailatul Qadar. Nah, sekarang apa tandanya? Ciri-cirinya itu ziyadatut ta'at. Ya, bertambah ibadahnya, tambah api, ya, uangnya tambah soleh, tambah solihah, perbuatannya tambah sahih. Itu kelihatan secara zahir, ya. Kayak apa? Penghuni di PRI Suhat inilah, baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Nah, ya seperti itulah gambarannya. Oke, ada lagi yang bertanya? Halo, belakang, silakan. Tadi ngaco. Nggih, mau tanya? Oh, mau. Kurang 1 menit. Silakan. Oh, enggak awal. Masa ada. Enggak bawa, ya. Nama? Nomor rekening? Enggak bisa. Baiklah.
dibelenggu. Nah, kok saya banyak maksiat? Baik. Baik, bagus pertanyaannya. Begini, itulah watak aslinya. Jadi bapak pimpinan mudah ya, untuk mengenal anak buahnya. Watak aslinya pripun. Tunggu bulan Ramadan, Pak. Lek DSE welek-welek, nakal-nakal, malas-malas, itu watak aslinya. Karena sudah tidak terintervensi oleh setan. Setan katanya sudah dibelenggu. Misalnya, kok sik ngeno, kok sik ngono, katanya ngomong ngono ngeno. Kok sik ngono kelakuane. Itulah watak aslinya. Dia sudah berubah jadi setan. Cuma ndasi ireng. Itu yang pecah. Jadi bapak pimpinan gampang ngeceknya. Tunggu Ramadan. Nah, baik, itu nggih. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mengenai doa sekarang. Orang banyak salah. Begitu azan maghrib, Allahumma lakasum, padahal belum dibatalin. Salah itu. Yang betul begitu. Itu tolong petugas, itu sudah disebarkan. Di Lukas ada nih. Nah, ya, disebarkan. Ayo bantu ojo mek Mbak Emma toh. Sini ustadznya sih. Sini. Nah, jadi caranya doa itu ya tadi caranya dibatalin dulu baru doa Allahumma lakasumtu, paham ya? Lah di masyarakat itu tak delok. Loh, kok ngono? Kok ngono? Nah, itu tak ngaji wong itu, enggak ngaji di BRI. Jadi habis ini misalnya begitu masuk anjing waktu azan kita batalin, habis itu baru doa Allah malaka. Paham sampai di sini? Ubur-ubur ikan lele, wis wayahe bukole. Tunggu tadi ya. Demikian dari saya, terima kasih. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas